termasuk haram sebagian adalah wal murur dan lewat. Wal murur dan lewat fil masjid dalam masjid, dan lewat di dalam masjid. In khofat bila ia khawatir talwizahu akan mengotori masjid, talwizahu akan mengotori masjid. Selanjutnya yang haram sebagian adalah wal istimna'u dan indahoi, wal istimna'u dan indahoi, bersenang-senang, indahoi. Bima dengan sesuatu bagian badan dengan sesuatu baina surati wa rukbah, antara pusar dan dengkul, antara pusar dan dengkul. Sebelum pindah pada bab lain, sedikit di antara yang haram bagi orang yang haid, haram bagi sebab haid adalah lewat. Lewat itu masuk satu pintu, keluar pintu lain, itu namanya lewat. Melewati satu pintu, keluar pintu lain. Bukan benar-benar lewat doang, lewat masuk pintu satu, keluar pintu lain, itu namanya lewat. Lewat di dalam masjid bagi orang yang haid lewat doang, bukan nongkrong, bukan jengkir. Lewat jalan masuk pintu satu, pintu lain bagi wanita yang haid di dalam masjid, tempat yang diwakafkan untuk sholat, tempat yang diwakafkan untuk sholat, tidak dijual belikan. Masjid atau musola termasuk ya, namanya tidak. Maka haram lewat itu haram. Kalau dia khawatir mengotori masjid, kalau dia agak pakai softtek misalnya, kalau dia yakin karena pakai softtek hanya 2 per 1 tebel, darahnya orang luncur, maka orang apa-apa kalau masalah lewat doang. Tapi kalau sampai nongkrong di masjid, ngaji di masjid, lagi head, haram. Ingetin anak-anak kita yang sekolah tuh, sekolah umumnya di Al-Barokah. Kalau kita pahamnya paham aswaja ahlussunnah wal jamaah, tak jelas. Haram kalau kita madzhab Syafi'i, dalam fikih kita itu haram wanita yang haid duduk di dalam masjid, itu haram. Lewat aja nggak boleh. Apa lagi duduk lewat aja nggak boleh kalau khawatir kotor. Duduknya haram. Duduk di masjid sampai berjam-jam, alasannya ngaji. Yang tahu jawab siapa? Gurunya. Hati itu. Jangan saya ikut-ikut masalah paham. Dan kita nggak boleh talfik, mengambil seluruh mazhab, haram. Maka ahli sunnah wal jamaah, siapa itu? Kita harus tahu definisi atau ta'rif ahli sunnah wal jamaah. Ini singkat dari aswaja kita. Kita harus tahu definisi ahli sunnah wal jamaah. Jangan ngaku-ngaku ahli sunnah wal jamaah sementara kita nggak tahu ta'rif definisi ahli sunnah wal jamaah. Ta'rif ahli sunnah wal jamaah, ta'rif itu lebih luas lagi. Definisi itu ada 3. Ada definisi had, ada definisi kosam, ada definisi lafzi. Kayak kan? Definisi itu begini, definisi had atau kosam beginilah. Yaitu definisi yang suatu kalimat yang di dalamnya ada fasol dan ada khos, ada pembeda dan ada ciri khas. Maka orang ahli sunnah wal jamaah itu harus berbeda dengan yang lain, dan ahli sunnah wal jamaah itu khos, punya ciri khusus. Mana definisinya? Definisi ahli sunnah wal jamaah itu adalah alladzina yatamassakuna bi ahadil a'immatil arba'ah. Jadi
Ahli sunnah wal jamaah adalah orang yang berpegang teguh dengan salah satu imam yang keempat fikih dalam masalah fikihnya. Dalam urusan fikih, maka orang yang mendakwakan dirinya ahli sunnah wal jamaah, maka dia harus berpegang pada salah satu, paham? Pada salah satu dari 4 madhab. Kalau kita bersyukur, kita yang di sini alhamdulillah mengikuti jalan hukum atau madhab yang ditempuh oleh Imam Syafi'i radhiyallahu anhu dalam masalah fikih. Jangan seluruh madhab diambil, itu namanya talfek, orang boleh. Atau tidak memakai madhab, meninggalkan 4 madhab, itu namanya wahabi, paham? Jadi kalau nggak bermadhab, tidak memakai salah satu madhab yang 4, itu namanya apa? Wahabi. Mau nggak dikata wahabi? Orang wahabi aja nggak mau dikata wahabi, benar nggak? Orang wahabi, orang mau dikata wahabi, apalagi kita yang bukan wahabi. Makanya kalau pengen lebih tahu, malam Sabtu ikutin Lailatul Ijtima', mengupas seputar ahli sunnah wal jamaah dan lain-lainnya. Biar kita orang kecolongan paham. Karena pahami yang dalam. Ketika kita ingin menjatuhkan orang atau mematikan orang, kalau dengan pistol itu paling 1-2. Tapi kalau dengan kalam, dengan ucapan, apa itu definisi kalam, definisi ucapan? Kita harus tahu lagi. Kalau dalam nahwu itu, dalam dunia itu majtama'a, wujudan arba'ah. Jadi sesuatu yang kumpul 4 perkara itu namanya kalam. Yang lagi kan? Yang lagi baik. Kalam itu suatu ucapan yang menembus hati. Makanya banyak orang yang akhirnya kedoktrin gara-gara omongan. Kalau doktrinnya bagus, penting, ngerinya masuk pemahaman yang padanya doktrinnya salah. Lebih parah itu, omongan itu lebih parah. Asal tahu aja. Jadi omongan seseorang kepada kita, hati-hati. Kalau doktrinnya itu bagus, enak. Khawatir doktrin paham yang dimaksud ke kita, sementara kita memang ada kehabisan, bertahun-tahun dikasih paham itu, siap-siap kita akan kaku dan akan mati-matian. Kalau salah kita akan belain itu doktrin. Sebab apa? Alam, sebab ucapan. Paham ya? Nah, pengen lebih jelas lagi, ikuti Lailatul Ijtima' pada waktu. Minimal kita bisa membackup untuk diri kita dan keluarga kita, jangan sampai kesusupan paham Wahabi diantaranya, paham Syiah umpamanya. Hati-hati. Kalau urusan kehidupan kita harus hormat, tapi kalau urusan akidah agama jangan main-main. Jangan pernah main-main dalam urusan agama. Jelas ya? Nah, maka paham kita dalam masalah fikihnya mengikuti salah satu imam yang 4. Kalau kita di sini Imam Syafi'i yang lain. Maka paham kita yang mengikuti Imam Syafi'i, jangan sembarangan kita mengomentari omongan Imam Syafi'i. Bukan kelasnya, bro. Yang pantas mengomentari omongan Imam Syafi'i itu ada 2 jenderal. Siapa? Imam madhab namanya, yaitu Imam Rafi'i dan Imam An-Nawawi. Jadi yang mengomentari omongan Imam Syafi'i itu hanya 2 orang yang punya legalitas. Satu, itu Imam siapa? Imam Rafi'i dan Imam An-Nawawi. Kita Imam Samudra kalau kita. Ya. Makanya ujung-ujungannya jadi ngebom mulu. Ujung-ujungannya Pak. Hati-hati. Saya ngomong begini karena saya cinta, beneran cinta. Jadi haram ya lewat masjid kalau kita khawatir mengotori masjid. Nongkrong jangan ditanya, lewat aja nggak boleh. Paham? Yang selanjutnya yang terakhir yang haram bagi orang head adalah indahoy. Indahoy, paham? Berarti indahoy, kalau indahoy nggak sendiri,
namanya legenden. Laki bini udah hoy, bininya lagi haid, ya. Maka bercumbu antara pusar sampai dengkul itu rawan, itu namanya sebuah hati itu, lepongan itu ya. Lepongan itu jangan disentuh. Kalau atas gak apa-apa, sampai kucel kok. Lempengan pusar ke atas. Bagaimana Bang Udin? Pusar ke atas, nggak apa-apa, sampai kucel bagaimana? Tapi biasanya ujung-ujungannya ya, terus hati. Jadi kalau head nggak boleh, ya tidak, haram. Itu tentang masalah haram head. Nah sekarang kita masuk asbabut tayamum, masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi dzarain. Faslun asbabut tayammumi. Bermula sebab-sebab dibolehkan tayamum. Yang ngantuk cuci muka. Yang melek aja susah paham tuh. Apalagi pules. Dapat ular. Asbabut tayamumi bermula sebab-sebab dibolehkan tayamum. Yang pertama, faqdul ma'i, tidak ada air. Yang kedua, wal maradu, dan sakit. Yang ketiga, wal ihtiyaju, dan butuh atau membutuhkan. Wal ihtiyaju, dan butuh. Membutuhkan ilaihi air, membutuhkan pada air. Untuk apa air itu sehingga dia tayamum? Di antaranya alasannya li aqsi hayawanin muhtaramin, karena kehausannya hewan yang dimuliakan. Cara pandang fikih. Kita ngikutin siapa? Fikih kita. Saya ulang, ikutin Imam Syafi'i, tidak. Bukan sampai anak kita bukan. Perlu dipahami, Imam Syafi'i itu hidup pada kurun 150 Hijriah. Tahun berapa? 150 Hijriah sampai 210 kalau tidak salah. Kemudian tidak banyak. Itu generasi kedua. Generasi pertama para sahabat, Nabi, sahabat, terus tabi'in. Generasi kedua itu yang pegang peranan ilmu itu dipegang oleh ahlul fiqih. Imam Bukhari Muslim, saya tahu nih, Imam Bukhari Muslim itu generasi ketiga. Makanya Imam Bukhari Muslim itu madhabnya Syafi'iyah. Syafi'i, madhabnya Imam Bukhari Muslim loh. Madhabnya madhab apa? Fikihnya ngikutin Imam Syafi'i. Ini zaman sekarang lihat, kalau ada orang ngaku-ngaku andalannya Sahih Bukhari, aneh tuh, nggak jelas tuh. Andalannya Sahih Bukhari mana? Bukhari Muslim Sahih kagak Bukhari Muslim. Tapi anti kunut aneh, saya bingung. Bukhari Muslim itu madhabnya Imam Syafi'i. Kalau ada orang sekarang ngomong, ya aneh ya, aneh bingung. Terus dia anti kunut, lah Imam Bukhari Muslim aja kunut. Apa tuh? Namun bukan berarti menyalahkannya kunut, tapi kalau kunut itu disalahkan itu yang kurang benar. Dan saya bilang kita yang mengatakan diri kita adalah ahli sunnah wal jamaah, kita harus berpegang teguh pada salah satu, saya katakan salah satu 4 madhab dalam fikih. Jenderal fikihnya itu yang mengomentari omongan Imam Syafi'i nggak sembarangan. Itu siapa?
Imam Rafi'i dan Imam An-Nawawi. Kalau urusan tauhid, jenderalnya dua. Kita berkiblat kepada siapa? Abul Hasan Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Kalau urusan tauhid. Kalau urusan tasawuf, thariqat, itu ngikuti siapa? Abul Qasim Al-Junaidi dan Al-Imam Ghazali. Nah, itu Ahlussunnah wal Jamaah yang mengikuti yang ada di Indonesia. Harus jelas. Jangan semua mazhab menjadi satu, talpek haram. Jadi lagi-lagi kalau ada orang sekarang sok-sokan ngomong mana hadis sahih Bukhari Muslimnya, sementara dia anti kunut, anti ziarah, aneh sih. Bingung benar saya. Itu orang buta sejarah, nggak tahu sejarah. Nah, mereka semua itu namanya ulama salaf. Ulama apa? Ulama salaf, ulama terdahulu. Siapa itu ulama terdahulu? Itu ulama yang hidup dari 0 tahun sampai 300 Hijriah. Jadi kalau hidup sampai 300 Hijriah itu namanya ulama salaf. 300 Hijriah atas itu namanya ulama kholaf. Ulama sekarang akhir. Jadi ulama salaf itu berarti Imam Syafi'i, 4 imam itu loh. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, terus Bukhari Muslim dan yang lainnya. Itu namanya ulama salaf karena mereka hidup ya pada sampai 300 Hijriah. 300 Hijriah atas itu namanya ulama kholaf, ulama akhir, ulama kemarin. Nah sekarang 1400 abad dari zaman Nabi itu ulama apa? Saya kata ulama kalap. Ulama apa? Ulama kalap. Kalau ada orang zaman sekarang kagak bermadzhab, hati-hati. Kalau saya berani ngomong sesat, enggak sembarangan ngomong. Udah panjang siang malam dikirit, si umat tidak menerima. Betul? Ya. Punya kan kita yang dia. Dia resiko. Ikut NU. Jangan gaptek-gaptek aja jadi orang. Jangan ngantuk, wudhu. Jangan ngantuk, wudhu. Jangan diem aja. Sampai lagi udah dapat baju NU, belum tahu, belum paham nih, saya ulang-ulang sekali lagi. Yang udah dapat baju NU, ya, itu baju akadnya untuk apa? Untuk ngaji. Yang belum dapat sih enak, yang udah dapat udah kena hitam. Daftar minimal sebulan sekali, apalagi seminggu sekali. Yang belum dapat, yang mau dapat, saya bilang lagi, saya taklek. Yang punya baju itu akadnya untuk apa? Haji. Kalau untuk gagah-gagahan mau beli gampang. Tapi memang luar biasa. Kalau gratis mah udah sebaya. Itulah kita orang kita itu. Jangan murah. Ini 100.000 gratis. Yang kagak pernah gitu gaji kok minta. Itu masalahnya. Hati-hati, walat nanti. Enggak apa-apa kalau ngaji. Ya, sekarang sebab-sebab dibolehkannya tayamum. Perlu tahu kita. Sebab-sebab dibolehkan tayamum baik bagi orang yang hadir di rumah atau musafir, orang yang lagi di jalan. Sebab tayamum itu loh, boleh tayamum ada berapa? Dibolehkan tayamum ada 3 sebab. Jadi 3 sebab itu dibolehkan tayamum. Di luar itu ya kagak. Jangan gampang-gampang tayamum. Pergi haji naik kapal, di kapal lagi tayamum apa? Tayamum itu syaratnya pakai turab. Pakai debu yang halus sih kalau gitu. Uprul tuh. Itu turab yang uprul loh itu. Tuh yang terbang itu namanya turab. Kalau yang masih kasar itu namanya tanah.
Ya, nggak tahu mulu sih. Ayammu di dinding kapal, mana ada? Agak ada ayammu di sono, agak ada tubuh. Pramugari pecah. Ngikutin siapa tuh paham? Ngikutin TV, ngikut-ngikut akhirnya kita. Haji kagak, TV doang, medsos lihat-lihat. Akhirnya bukan tuh, ayammu di kapal, enak banget, masuk TV penahan. Ramadan lihat besok. Di rumah sakit. Rumah sakit gini lagi ayammu baik. Sembarangan banget. Kita menjangan, kita orang. Nah itu dari barang ikutin ya. Yang kita ikutin bukan TV, bukan medsos. Kita ikutin itu ilmu. Jadi sebab-sebab digunakan ayam ada berapa? Tiga. Yang pertama Pak Kedur Mai, orang ada air. Ada syarat-syaratnya lagi. Bukan karena mati lampu bro. Jangan lampu. Ayam. Karena nggak ada air. Pertama ada 4 hal-hal. Di situ ada. Dan jika saya sampaikan begini dah. 1. Kalau meyakini tidak ada air di sekelilingnya, memang benar meyakini tidak ada air di sekelilingnya karena dia ada di, contoh dia ada di jazirah, di padang luas. Dia meyakini lo gak ada air, muter kemana kok? Yang begitu mah jangan nyari air, sia-sia namanya. Udah ayam. Kalau memang adanya di sono atau ada di hutan misalnya gitu yang dia nggak tahu gak ada di mana nih, kemudian doang adanya. Dia yakin nggak ada air gitu kan? Ya udah, ayammu jangan nyari. Kalau nyari itu namanya lakbun, sia-sia. Jadi kalau nggak ada air memang di sekeliling ini diyakini nggak ada air, di sekeliling nggak ada air. Yang pertama. Yang kedua, al-halasaniyah ayu jawija wujudal ma haulahu tajwijan qoriban aw ba'idan. Fahada yajibu alaihi talab bila khilaf. Keadaan kedua itu kemungkinan ada air. Ulangi, kemungkinan ada air di sekelilingnya. Dekat atau jauh? Dekat atau jauh? Kayaknya di sana mah air banyak loh. Di bawah mah kali kerukut. Ya udah ke kali kerukut. Jangan dari sini nggak ada air, di sini nggak ada. Tapi di kali kerukut itu ada. Ke sono jangan tayamu. Nggak boleh tayamu gara-gara nggak ada air di sini. Karena kita meyakini di sono ada kali kerukut ada air. Maka kita harus ke kali kerukut. Batasannya ada hadul gaus, itu sampai orang minta tolong, jauhnya sama tuh. Atau batasannya orang nyari, kalau zaman dulu tuh kita nyari kayu. Jarak dari rumah ke tempat nyari kayu. Dulu nyari kayu saya curug-curug. Betul nggak? Mau ketawa ibu nyari kayu. Kalau hari nyari kayu, nah sekarang saya dari nyari kayu. Jadi jarak kita nyari air itu kayak jarak kita nyari kayu, maksudnya begitu loh. Nah, karena kita meyakini kemungkinan ada air di sekeliling kita walaupun dekat atau jauh. Jauhnya itu seberapa? Tadi itu jarak nyari kayu atau jarak hadul gaus. Batas kita minta tolong sampai mana tuh suara kita nyampenya. Kalau suaranya yang jalur nggak nyampe, kelas Olga, enggak itu mah. Ya. Suaranya kayak saya, kencang suara saya kan. Kalau suaranya, ya itu bang nggak ada, nggak masuk hitungan. Yang begitu mah nggak masuk kategori hukum. Artinya yang begitu nggak bisa dijadikan standar. Yang pakai standar itu yang suaranya standar. Kayak suara saya ini kan keren kan, kedengeran. Nanti lembut banget, orang ngomong suka kedengeran, kayak orang apa sih lu ngomong gitu. Apa sih lu ngomong? Ya begitu mah nggak bisa dibuat standar hukum. Yang dibuat standar hukum suara itu suara yang hadul, suara yang kedengeran. Itu baru dua keadaan. Nah, cukup dulu. Yang pertama tidak ada
air. Dah, udah gitu ya. Yang kedua, boleh tayamum karena marot, karena sakit. Pahami? Sakit. Sakit itu ada 3 macam, ada 3 bagian. Yang pertama al-awwal ayyakhoba ma'ahu bil wudu bawataru au bawata'udin au bawatamanfaatil udwi. Pertama, boleh tayamum kalau dia takut. Kalau tayamum kayaknya mati nih mah. Walaupun kita tahu hakiki mati itu milik Allah. Beda fikih jadi samain fikih sama tasawuf, ancur-ancuran memahami itu. Beda pandangannya. Nanti ada pandangan ulama tasawuf, ada pandangan ulama tauhid, ada pandangan ulama fikih. Maka orang yang bagus, orang yang pakai itu semua. Nah, saya udah kasih contoh kemarin. Laksana kita makan yang benar itu ada nasi, ya. Nasinya dipakai betul. Comot ikannya makan, ya. Uyup sayurnya sedikit. Jangan nasinya doang sedikit dihabisin, ya. Nasi dulu dihabisin. Jadi Islam doang, bukan yang lain, ya. Nasi dong dihabisin. Habis nasi baru gaduh ikan. Orang PA namanya itu. Habis gaduh ikan, baru gaduh sayur. Ya itu mah orang jelas dah. Yang benar itu kalau makan barengin. Nasinya, ikannya, sayurnya habis bareng. Itu benar. Begitupun jalanin agama, nggak cukup Islam. Harus barengin dengan iman, barengin dengan yang lain gitu. Jangan atu-atu. Paham ya? Logika banget. Itu nyari nggak cukup tahun 2 tahun saya itu. 20 tahun dulu baru dapat ilmu. Kebangetan bingung kita udah, wah ini ilmunya nih. Ilmu Kendall. Nah kita ketemu logikanya gitu. Nyari di kita nggak ada bro. Adanya produksi bangunin. Sakit. Jadi sakit kalau sakitnya sampai akhirnya membahayakan sampai mati misalnya, sampai nanti tangannya sengkleh kalau kena wudu, nah itu boleh tayamum. Boleh kalau itu tayamum. Atau yang kedua, tambah penyakitnya. Penyakitnya bertambah-tambah, bukan tambah benar, tambah sakit. Mati mah kagak, tapi tambah sakit. Tambah sakit. Dengan tambah sakit itu, maka di sini dikatakan asani ayyakhoba ziyadatul ilah wa hiya kasratul alam wa ilam tasid al muda aw yakhofu tulum muda fil burra'i maksudnya tambah penyakitnya, tambah banyak sakitnya, tambah banyak sakitnya, bertambah-tambah sakitnya, maka boleh tayamum. Kalau begitu, boleh. Atau yang ketiga, yang terakhir, ayyakhoba syai'an yasiron ka'asaril jadri au sawadan qalilan au yakhobu syai'an qabihan ala ghairil aqdar. Maksudnya dia takut akan sesuatu yang ringan, seperti kalau dia pakai air nanti akan ada bekas, itu bekas cacarnya gitu kan. Betul enggak? Dia cacar. Kalau dia pakai air nanti cacarnya jeplak, ada bekasnya. Kata orang dulu kalau cacar jangan mandi dulu tong gitu kan. Betul enggak? Orang dulu, orang sekarang kagak paham lagi lah ya. Cacar ringan, berarti ringan tuh. Ringan kalau begitu ringan. Nah, kalau hal-hal yang ringan ini dikatakan pala yajidu atayamum asy' min hada bila khilaf. Intinya begini, kalau hal yang ringan, kalau kena air wudu nanti mukanya ada apa nih yang hitam-hitam tuh? Hitam, Pak. Hitam tuh ada kan tanda hitam tuh.
Kasih gas hitam karena kasih panas dia, terus wudhu. Plek, ada plek hitam. Itu mah ringan, yang begitu pun jangan tayamum. Kalau khawatir nanti plek, ntar gue tua lo. Waktunya tua sama tua. Jangan gara-gara ketakutan plek, akhirnya tayamum. Kagak bisa. Sesuatu yang ringan begitu mah tetap harus wudhu. Yang boleh tayamum kalau tadi itu yang kemana berat, jelas beratnya boleh tayamum. Belum caranya tayamum. Pernah tayamum nggak? Pernah tayamum nggak? Mana mah kagak nih. Saya mau pernah, alhamdulillah. Saya praktekin, nggak tahu. Tapi harus ada syaratnya. Praktekin kalau ada syarat sakit, kalau ada bahaya ini. Jangan gara-gara nggak kena air, kagak sholat. Kenapa? Kalau nggak kena air ini nggak bisa nggak sholat ya, itu bukan. Saking wajibnya sholat loh, saking wajibnya sholat, nggak boleh ditinggal dalam keadaan apapun. Akhirnya kalau nggak bisa pakai air, wudhu wajib pakai debu. Saking apa? Saking wajibnya perintah sholat. Sekarang ada orang bisa pakai air, bisa pakai debu, sholat kagak, hati-hati. Jangan main-main sama urusan sholat ya. Jangan main-main sama urusan sholat. Jangan pernah ditinggalkan sholat yang lima waktu. Berkelar itu masalah berhubung berkelar itu lagi data. Terus dulu, ntar kalau dapur. Terus ini ya, terus ya. Yang terakhir dibolehkan tayamum itu karena ihtiyaj ilaihi li ansi hayawan mutarom. Karena boleh tayamum karena air yang harus kita pakai, yang kita gunakan, digunakan untuk hewan, sesuatu yang mulia. Untuk sesuatu yang mulia. Hewan itu bukan binatang doang, termasuk orang. Mana orang yang kagak mulia? Itu adalah orang yang tidak dimuliakan, diantaranya orang yang tidak sholat. Maka dia terkategori orang yang tidak dimuliakan. Orang yang begitu mah jangan gampang-gampang dibagi, maksud gitu loh. Air, apalagi air. Hati sedekah bukan bersedekah masih pun terima, iya bro, itu urusan tasawuf. Beda cara pandang, nanti ada cara pandang secara syariat, ada cara pandang secara tasawuf. Masuk surga bukan karena amal, betul? Bukan karena ilmu, itu kata siapa? Itu dalam cara pandang. Tapi kalau dalam syariat meninggalkan kewajiban, diapain? Seksa. Kita nggak sholat nih, seksa bro. Hukumnya karena kewajiban itu sesuatu yang dikerjakan dalam pahala, ditinggalkan dapat siksa, dapat dosa. Berarti dosa tempatnya di mana? Kalau orang dosa tempatnya di mana? Saya tanya. Di surga, di neraka? Di neraka. Pokoknya pakai semuanya, disiplin, baik fikihnya pakai. Kalau pakai tasawuf doang nanti bahaya. Ntar terbang nggak bisa pulang. Ambil. Kakinya di bumi tapi kerasanya udah terbang. Jadi pakai tasawufnya, pakai supaya nggak putus asa. Tapi bukan berarti lagi leha-leha meninggalkan syariat, haram. Jadi syariatnya, hukum syariatnya dipakai, ya, akhlaknya dipakai, itu sama orang yang makan nasi tadi tuh, nggak satu-satu. Jangan dipisahin itu, Islam, iman, ihsan nggak bisa dipisahin, harus dalam satu paket. Paham? Dalam apa? Satu paket dalam agama, nggak bisa sepotong-sepotong. Gas terus. Ya. Belum kelar kita ini. Belum kelar. Kalau udah kelar mah saya udah tutup. Saya mah agak suka lama-lama. Buru habis ya. Sedikit cerita lagi. Lihat nanti di dalam kitab-kitab Imam Syafi'i, dalam kitab-kitab di dalam kubur dan lainnya. Kitab-kitab Imam Syafi'i pernah ngomong gini. Ini Imam Syafi'i. Apa kata Imam Syafi'i? Imam Syafi'i mengatakan kata-kata begini, "Idza wajadtum ijawadatum di kitab khilaf."
Kalau kamu mendapatkan dalam kitabku, dalam pemahamanku, kata Imam Syafi'i, kalau kamu mendapatkan dalam kitabku, dalam tulisanku, dalam buku-buku itu ada kesalahan, kata Imam Syafi'i, maka gimana? Fakulu bisunati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang kalau kamu melihat ucapan itu salah, maka kamu harus kembali kepada hadis Rasul. Kamu kembali kepada hadis Rasul. Atau gini lah, kata Imam Syafi'i lagi, tidak soal hadis. Kalau hadisnya itu sahih, maka 4.000, kata Imam Syafi'i. Kalau hadis itu sahih, maka silakan kamu lempar itu omonganku, taruh di pinggir jalan. Maka yang ada di pinggir jalan itulah omonganku. Itu buat alasan orang sekarang. Imam Syafi'i bolehin. Saya tanya sekarang, syarat yang menjahit utang itu harus apa? Ya, paling kagak 500.000 hadis. Imam Syafi'i apa 500.000 hadis? Mungkin nggak salahnya, saya tanya. Sekarang kita yang hadis ini cuma ulum saya didatun. Hadis satu itu gue nemu di Google. Ya, Imam Syafi'i ngomong gitu saking tawadunya. Sekarang dibuat hujah itu. Imam Syafi'i aja kalau dia salah jangan diikutin. Kembali ke Quran hadis, saya tanya, yang mengerti Quran hadis itu lu apa dia? Kita hadisnya apa nomor 1? Imam Syafi'i dan lainnya. Imam Syafi'i itu 500.000 hadis. Bukan hadisnya doang, termasuk sanadnya. An. Kita kan an Google. Hati jam sekarang nggak paham omongan ulama, ngajinya kagak, gitu aja. Jadi ya. Maka kalau pengen selamat, sekali lagi kalau pengen selamat ikutin ya. Kaul ulama-ulama yang benar, insya Allah. Yang referensinya tertulis dalam kitab-kitab, ya, itu insya Allah yang gitu mah. Memahami niat gue setengah budek, betul gak Pak Haji? Nggak budek memahami itu. Apalagi ngomong Quran hadis. Sehingga Nabi mengatakan man qala fil Quran birohihi, barang siapa yang dia berkata fil Quran, di dalam memaknai Quran, birohihi dengan ro'yun, dengkulnya, bukan diberi ilmu tanpa ilmu. Dia ngomong Quran tapi birohihi dengan otaknya doang. Wah soba, kata Nabi, benar dia omongan itu, tapi nggak tanpa ilmu. Apa? Fakot Masya Allah. Ngomong Quran benar, tapi tanpa ilmu. Maka apa kata Rasul? Fakot Ingat, kodnya di sana kod apa? Fakot maka sungguh pasti. Kodnya di sini maknanya tahqiq, ditahqiq. Jadi pasti dia salah. Orang ngomong Quran dengan pandangannya, dengan rohnya pendapatnya, dan itu benar. Kata Nabi, sungguh dia pasti salah. Bagaimana salahnya? Benarnya dia salah. Oh, paham. Ngomong Quran sembarangan, hati-hati. Makanya benar. Dalam hadis saya baca di kitab Risalah, dalam kitab Basim, dalam kitab termasuk tafsir kabir saya baca di surat Ali Imran di ujungnya. Kata Nabi apa? Man fasal Quran bi ra'yihi falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa mentafsir Quran dengan pendapatnya tanpa ilmu, digoreng ilmin, maka dia falyatabawa maq'adahu minan nar. Maka dia telah mesen tiket neraka, naudzubillah. Hati-hati dalam agama, jangan main-main urusan agama. Khususnya buat kita yang di sini. Nah, jangan gampang-gampang kita terdoktrin dengan paham-paham yang saat ini lagi masif nih. Hati-hati. Ada paham yang namanya ini itu macam-macam paham. Udah kembali kepada ajaran guru-guru kita yang jelas. Insya Allah selamat.
Ada lagi paham? Baik itu Al-Quran dan hadis. Itu kan tidak. Kedengaran benar kan? Baik itu Al-Quran wal hadis. Kembali kepada Al-Quran dan hadis. Kedengarannya benar. Kedengarannya. Tapi sekurang-kurangnya sehadis-hadisnya saya katakan sesat. Saya berani katakan sesat. Tidak. Jadi harus banyak pemahaman yang harus kita pelajari. Minimal kalau kita pengen bicara Al-Quran, buka tafsirnya. Minimal. Tafsirnya kita nggak bisa buka. Barangan. Quran itu mukjizat. Definisi mukjizat kita harus tahu. Apa itu mukjizat? Mukjizat segala sesuatu yang mengalahkan musuh. Jadi kalau kita ngomong Quran, ya, retorika Qurannya, balagonya Qurannya itu mampu mengalahkan musuh. Makanya sekarang Quran yang kita sampaikan agak marah orang, agak pakai ilmu. Mukjizat itu yang mengalahkan musuh. Sekarang kita memahami Quran lewat terjemah, lewat medsos. Di Bang Rame itu manfaatnya agak, saya yakin 100% dapat manfaat. Kenapa? Karena Quran tidak lagi jadi mukjizat. Dari definisi aja udah kuat, dari definisi Quran aja udah perlu. Jangan mengharap dapat manfaat, agak yang ada akhirnya saling ini, ya. Saling caci maki. Kenapa? Nggak pakai ya bermanfaat. Nah, biasa kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaupun salah memang manusia pada salah. Tapi terus kita belajar, insya Allah nanti kita akan berkaca dari kesalahan kita dan insya Allah akan lebih hati-hati. Dalam memahami sesuatu itu nggak cukup dari satu sudut pandang, dari semua sudut pandang. Jadi kita nggak boleh imbang. Fikihnya dipakai, tauhidnya dipakai, tasawufnya dipakai, baru arif nanti pemahamannya benar. Jangan separuh-separuh. Sama aja makan nasi yang dihabisin orang PA gitu dia. Ya, kalau lagi dari sana-sana kita baca asli. Rabbi